Pada saat saya masih kuliah, saya lupa bayar uang kuliah dan lupa bayar uang asrama. Kebingungan karena deadline-nya besok pagi. Saya tahu pada jam 10 malam. Kalau tertunda maka saya akan ditunda 1 tahun. Halo saudara-saudara, saya Marinus Rudolf Thomas Mainaki yang pada saat ini saya seorang ketua majelis jemaat di GPIB Jemaat Shalom Depok. Oleh sebab itu, saudara pasti tahu bahwa saya pasti berprofesi sebagai seorang pendeta. Saya memiliki 6 orang adik dan 5 orang adik profesi mereka sebagai atlet bulu tangkis. Mereka adalah atlet bulu tangkis Indonesia, yaitu yang nomor 2 Richard Mainaki, nomor 3 Rioni Mainaki, nomor 4 Rexi Mainaki, nomor 5 Marlev Mainaki, nomor 6 seorang perempuan Valentine Mainaki, dan yang terakhir Karel Mainaki. Jadi dari 6 adik itu 5 berprofesi sebagai atlet bulu tangkis dan 1 adik perempuan dia memiliki usaha atau bisnis. Dan masing-masing mereka ada 1 di Jepang, Karel, 1 di Thailand, Rexi, dan yang lain saat ini berada di Indonesia. Saya memiliki 3 orang anak laki-laki, seorang menantu anak pertama sudah menikah dan memiliki anak. Jadi saya sudah memiliki 1 orang cucu. Istri saya hanya 1 orang Surabaya. Dan saudara-saudara, saya pikir dalam perjumpaan ini saya sangat berbahagia dan bersuka cita karena boleh ketemu dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara, saya lahir di Ternate 58 tahun yang lalu, tepatnya 7 Juni 1963. Dan adik-adik saya juga semua lahir di Ternate. Pada tahun 80, adik saya nomor 2, si Richard, dibawa oleh om saya ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta itu terkait dengan keinginannya untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis sehingga memperdalam bulu tangkis di Jakarta. Pada tahun 83 saya menyusulnya karena dari kedua orang tua kami mengharapkan supaya adik kami si Richard ini, adik saya si Richard ini ada yang mendampingi. Namun kami berbeda tempat tinggal. Saya tinggal di rumah adik mama dan si Richard tinggal di rumah kakak papa. Nah, dalam perjalanan ketika saya sudah ada di Jakarta, saya mencoba untuk kuliah di Akademi Bank di Keramat 5. Saudara, masuk tahun kedua, saya ditawarkan untuk kerja. Saya bekerja di PT Nurani CT Perkasa yang membuka 1 lahan di daerah Banten itu untuk usaha dari pasir, koral dan sebagainya selama 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai dikontrak, saya melamar ke BNI 46 di Kendari. Nah, dalam tes itu saya keterima. Namun sebelumnya, saudara-saudara, ada kisah dalam perjalanan ini. Selesai kontrak dan saya berangkat ke Kendari, ada 1 kisah yang membuat titik awalnya mengapa saya harus masuk STT Jakarta. Nah, disinilah kisah yang berawalnya bagaimana saya masuk STT Jakarta dan bagaimana saya menjadi seorang pendeta. Saudara, seringkali saya berjumpa dengan orang-orang, baik itu dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta dalam bergereja, maupun bertemu dengan orang-orang yang suka bulu tangkis. Atau kemanapun juga saya pergi berjumpa dengan orang yang mengenal dengan adik-adik saya, di mana mereka tahu 5 adik saya berprofesi sebagai atlet bulu tangkis. Nah, pertanyaannya itu apa? Kok bisa beda? Kok kenapa 5 adiknya memilih sebagai atlet bulu tangkis sementara saya menjadi pendeta? Bahkan ada yang kaget ketika menanyakan, kalau Bapak profesinya sebagai apa?
pendeta. Kalau yang mereka belum mengetahui kalau saya sebagai seorang pendeta. Ya awal mulanya mereka berpikir bahwa saya juga seorang atlet bulu tangkis. Nah disitulah keheranan kenapa yang lain berprofesi sebagai pemain bulu tangkis. Bahkan boleh dikatakan saudara bisa kenal siapa mereka. Tetapi saya memilih menjadi seorang pendeta. Ada kisahnya. Tadi kalau saya sempat menyinggung bahwa kami berada di Jakarta pertama karena keinginan orang tua dan ingin supaya saya mendampingi adik saya. Jadi betul saya mencoba untuk memahami cita-cita dari adik saya nomor 2 ini, si Richard. Satu waktu dia menyampaikan ya semacam curhatlah kepada saya bahwa kenapa sih selama saya ini berjuang untuk menjadi atlet bulu tangkis tapi tidak bisa menembus level pelatnas. Kalaupun ada informasi bahwa dia akan memasuki pelatnas, tetapi itu sekedar sebuah informasi saja. Tapi realisasinya terus-menerus tidak ada bukti, tidak menjadi satu hal yang nyata untuk dia memasuki pelatnas. Sehingga dia minta untuk doa. Nah, ada satu peristiwa yang pada akhirnya menentukan untuk dia menjalankan cita-cita itu dengan baik dan saya harus jadi pendeta. Kenapa harus jadi pendeta? Nah, tadi saya sempat singgung bahwa saya bekerja di kontrak 2 tahun kan, gitu. Kemudian saya berangkat ke Kendari karena ada lowongan kerja di sana. Mengapa saya berangkat ke Kendari? Nah, di sini ada satu kisah. Pada saat saya masih di kontrak kerja di daerah Tangerang tersebut, adik saya diwajibkan mengikuti turnamen bulu tangkis Grandik Open. Dan ada sebuah janji bahwa kalau misalnya Richard dia dapat mencapai final dalam Grandik Open itu, maka dia akan diputuskan masuk pelatnas. Semua berjalan seperti biasa latihan dan turnamen itu pada akhirnya turnamen itu dilaksanakan, dia ikuti. Yang menjadi pergumulan berat adalah ternyata dia sakit. Pergumulan semakin dahsyat. Mau mengikuti pertandingan tapi kondisinya, fisiknya melemah. Tetapi dia paksakan ikuti. Puji Tuhan bisa mengikutinya. Babak pertama, kedua, sampai ke babak 16 besar. Menang. Masuk kepada babak 8 besar. Dan 8 besar itu mungkin puncak-puncaknya fisiknya. Dan dia harus menghadapi seorang pemain dari Jarum, Sulaiman. Itu musuh bebuyutan di angkatan atau masa itu. Jadi di set pertama dengan perjuangan yang begitu hebat dia menang. Masuk pada set kedua, seluruh tenaganya habis. Kebetulan saya dari latar belakang yang sudah mengetahui sebagai seorang atlet bulu tangkis. Kalau seorang atlet bulu tangkis, kalau tangannya, raketnya sudah ke bawah, jalannya itu sudah ini, berarti sudah habis tenaganya, fisiknya sudah melemah. Set kedua, adik saya tersebut kondisi seperti itu. Sehingga di set kedua ia tidak bisa lagi mendapatkan angka dan mendapatkan poin. Waktu itu bukan rally point, tetapi hitungan 15. Jadi ada waktu untuk istirahat karena dia kalah di set kedua. Set pertama menang, set kedua kalah dan istirahat. Pada saat jam istirahat itu saya naik di tribun Istora, dilaksanakan di Istora paling atas, sepi. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, menurut Engkau bahwa seseorang yang memiliki talenta itu harus dikembangkan. Dan adik saya ini memiliki talenta hanya satu dan dia ingin kembangkan. Tuhan kan tidak menyukai kalau talenta yang satu ini dipendam. Maka adik saya memahami talentanya hanya satu dan dia ingin mengembangkannya. Di dalam doa itu saya bertransaksi. Tuhan, kalau Engkau membuat dia mencapai apa yang dia cita-citakan, saya jadi pendeta. Itu terungkap kata-kata itu. Disitulah merupakan satu transaksi dengan Tuhan bahwa Tuhan silakan memproseskan dia menjadi atlet seturut dengan cita-citanya. Tetapi saya, kalau Tuhan memenuhi, saya akan jadi pendeta. Padahal dalam pikiran saya sedikit pun saya tidak memiliki cita-cita menjadi pendeta. Saudara, ketika doa itu terjadi, selesai saya turun dan kemudian apa yang terjadi? Begitu Richard masuk dan Sulaiman masuk, di servis mati lampu. Dan mati lampu DKI Jakarta karena tower PLN DKI disambar petir. Genset dari Istora rusak. Dan saudara, terpaksa pertandingan itu ditunda hari esok jam 9 dan pada saat saya datang kembali, Richard memenangkan 8 besar semifinal sampai dia masuk final. Puji Tuhan, dia masuk final dan saya masuk ke kamar mandi menangis, merasakan bahwa Tuhan menjawab doa saya, tapi saya kaget. Loh, berarti saya harus jadi pendeta.
Sahabat Heset, sebagai seorang pendeta itu tidak mudah. Jadi jangan sekali-kali ada yang merasakan atau memiliki cita-cita seorang pendeta karena melihat kemudahan-kemudahan. Wow, saya katakan tidak. Jadi begini, kalau tadi yang saya sempat sampaikan atau menyinggung tentang doa saya untuk adik saya jadi, ternyata doa saya Tuhan berikan berlimpah. Bukan satu yang masuk pelatnas, tetapi 4 menyusul dengan berbagai hal yang sangat luar biasa yang Tuhan karyakan. Gitu. Mungkin nanti sahabat saya Heset bisa melihat di browsing, melihat bagaimana kesaksian dari kehidupan kami. Nah, menjadi pendeta, saudara, ada hal yang saya harus mundur sedikit. Pada saat saya masih kuliah, saya lupa bayar uang kuliah dan lupa bayar uang asrama. Kebingungan karena deadline-nya besok pagi. Saya tahu pada jam 10 malam. Kalau tertunda, maka saya akan ditunda 1 tahun. Saya berdoa, menangis, tiba-tiba pintu asrama saya diketok dan saya kaget, adik saya datang. Dan dia katakan, kamu pasti ada kesusahan. Karena tadi saya berdoa, ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk datang. Dan ketika saya katakan, ini saya butuh 90.000 dan dia mengatakan, Tuhan itu ajaib. Mengapa? Karena pagi hari ketika di latihan ada seorang kakek membawakan amplop dan katakan, ini uang jajan buat kamu. Dan dia buka itu 90.000. Dan saudara, pada saat itu dia membutuhkan sesuatu tapi dia tidak menggunakannya. Malam hari dia datang, yang tadi saya ceritakan. Dan dia katakan, Tuhan itu hebat. Dan ini rupa-rupanya Tuhan siapkan 90.000 untuk kamu. Selesai. Singkat ceritanya, ketika saya sudah diteguhkan jadi vikariat di Surabaya 2 tahun, diteguhkan pada tanggal 21 November 93 jadi pendeta, perjalanan pendeta, dan saat ini saya sudah 30 tahun. Apakah tidak ada pergumulan? Banyak. Idealisme saya untuk menjadi seorang pendeta yang begitu hebat dan keluarga atlet yang sportivitas dijunjung tinggi, saya tidak temukan kadangkala dalam gereja. Banyak hal yang tidak elok dalam gereja. Lebih sportif di luar, maaf. Dan berkali-kali saya mau mundur. Dan berkali-kali saya konsultasi dengan adik-adik, dan yang paling menentukan untuk saya bertahan selain yang lain-lain ini mengatakan, adik saya yang bungsu ketika mendengar saya mau mundur dari seorang pendeta dan hidup mungkin dengan bisnis lain sebagainya. Jadi pada saat itu tengah malam jam 12 saya lihat ada telepon atau intercall dari adik saya dari Jepang. Adik saya yang bungsu. Pada saat saya mengangkatnya dan dia mengatakan, saya ingat sekali. Itu, Nes, Ngana mau mundur jadi pendeta ya? Terus dia sambung begini, Ngana tahu kalau Ngana mundur orang semua hancur. Loh, kok bisa? Karena Ngana sendirian doa untuk orang semua jadi pemain bulu tangkis. Tuhan sudah berikan, oleh sebab itu bertahan terus jadi pendeta. Hingga saat ini saya sudah melakoninya 30 tahun perjalananku gitu. Dan saya yakin karena Tuhan punya kuasa dan karena Dia membuat saya harus jalankan sampai pensiun. Dan ini adalah komitmen keluarga kami bahwa kalau saya sekarang di mimbar Tuhan untuk mewartakan Injil Kristus, mereka di lapangan bulu tangkis membuka diri sebagai mimbar Kristus. Jadi lapangan bulu tangkis itu sebagai mimbar Kristus yang mereka saksikan. Itulah sebabnya ketika mereka selesai bertanding, pasti mereka membuat satu ritual berdoa. Karena bagi kami, hanya yang terhormat dan mulia serta agung adalah Yesus. Begitu, sahabat Heset, jangan takut. Memuliakan Tuhan, engkau akan ditinggikan. Jangan sekali-kali meninggikan diri, rendahkanlah diri dalam Kristus. Maka Kristus akan mengangkat kita. Itu yang saya harus katakan sebagai seorang pendeta dan pengalaman dengan pergumulan-pergumulan yang ada. Saudara, sebagai pendeta GPIB, sudah tentu saya memiliki satu harapan bagaimana menjadikan GPIB ini bisa berkembang dan ditumbuhkan oleh Tuhan, dan kehidupan ber-GPIB itu dinamis. Oleh sebab itu, saya secara pribadi mendoakan pada saat persidangan sinode GPIB yang ke-21, yang di dalamnya nanti ada pemilihan fungsionaris majelis sinode untuk 21, maka sangat merindukan dan berharap siapapun juga yang nantinya terpilih sebagai fungsionaris majelis sinode, jalankanlah kepemimpinannya sesuai dengan visi dan misi GPIB. Dan saya paham sekali visi dan misi GPIB yang sangat ideal, membangun GPIB dalam jangka pendek, jangka panjang, dan GPIB yang nantinya dapat menerima tongkat estafet oleh generasi penerus.
Saya, Pendeta Marinus Mainaki, dengan istri saya Devi Krisnarini, dan anak-anak saya Marvin Mainaki, Mario Mainaki, Vittorio Mainaki, dan menantu saya Amanda, serta cucu saya Kenneth. Kami adalah milik GPIB, dan oleh sebab itu kami sangat mendoakan Fungsionaris Majelis Sinode GPIB ke-21 yang nantinya terpilih, dan kami paham, kami yakin dan meyakini Tuhan pasti mengawal Bapak Ibu yang terpilih. Saudara, mari kita minum air karena menyegarkan, dan air kehidupan itu Yesus akan menyegarkan kita semua. Amin. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tepat dan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya. Hidupku ditopangku jadi tegak, kekuatan diberi bagiku. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang.